Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Putra Fajar. Hari ini Bapak Ibu hebat, guru hebat semuanya yang menonton, semoga saya dapat memberi inspirasi bagi kita semua. Saya akan berbagi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema kewirausahaan dengan judul inovasi penganan khas daerah Bima. Nah, langkah awal yang kami lakukan adalah membentuk tim yang solid, yaitu namanya tim pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita kenal dengan nama P5 ya. Setelah tim terbentuk, kami menyusun modul ajar, modul P5 yang akan diimplementasikan oleh fasilitator. Nah, ini setelah diimplementasikan, hal pertama itu tidak langsung beraksi. Aksi pertama adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik di dalam kelas terkait dengan materi kewirausahaan. Jadi anak-anak diajarkan kewirausahaan, diajak untuk ice breaking dan sebagainya untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak supaya tidak bosan. Karena kegiatan P5 ini dilaksanakan dalam rentang waktu 9 hari. Untuk tema kewirausahaan sendiri dilaksanakan sebanyak 8 hari, karena satu harinya nanti akan dipersiapkan untuk aksi nyata pamer karya. Untuk memantapkan pemahaman peserta didik setelah memahami konsep-konsep kewirausahaan dan tata cara dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, mereka diajak untuk survei lingkungan, survei pasar yang berkaitan dengan cara penjualan, tentang kemasan, mengenal secara langsung tentang makanan-makanan khas Bima yang dijual oleh para pedagang. Nah, setelah kami fasilitator melakukan survei di awal, jadi kami membawa anak-anak ini melakukan survei di lingkungan terdekat saja, mengingat di SDN 5 itu siswanya banyak untuk satu kelas. Kelas 4 itu kan ada 3 rombel, jadi jumlah totalnya itu ada 124 siswa gitu. Nah, inilah contoh bahwa mereka itu diajarkan tentang makanan khas daerahnya, dan nanti bagaimana mereka bisa memikirkan untuk bentuk penjualan yang menarik supaya makanan-makanan ini lebih dikenal oleh masyarakat luas ke depannya. Setelah mereka melakukan survei lapangan, peserta didik diajak untuk merefleksi apa saja hal-hal yang sudah mereka lihat, terus mereka merencanakan bagaimana cara melakukan penjualan. Jadi di sini anak-anak mendesain rencana penjualan. Rencana penjualan itu seperti menentukan nama produk yang akan dijual, terus cara membuat kemasan yang lebih menarik, serta cara mempromosikan atau mengiklankan barang yang mereka akan jual nantinya, seperti itu. Iyalah, dari penghasilan. Baru 48.000 dia. Setelah anak-anak atau peserta didik itu menentukan produk yang akan dijual, bentuk kemasannya seperti apa, cara mengiklankannya, mereka pun menentukan harga produk itu seperti apa gitu. Misalnya mereka mempelajari kalau seandainya makanan khas Bima satunya dibeli dengan harga 2.000, supaya untung mereka akan menjualnya dengan harga berapa, itu mereka tuangkan semuanya ke dalam tabel rencana penjualannya. Nah,
tujuannya ini adalah anak-anak perlu menghitung secara Mana total udah kalau jadi? jumlah penjualannya sekian butuh modal berapa, Hikmah, Naira dan ya, ada daftarnya ya, juga nanti tinggal di sini dia. untungnya berapa. Nah, Dijumlahkan. untuk mendapatkan Ingat modal total pun uang mereka yang harus akan terkumpul memikirkan nanti berapa. bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan modal sendiri. Nah, yang paling menarik di sini adalah mereka bisa menentukan modalnya itu secara patungan. Ini contoh bahwa mereka mendesain modal, menentukan modal yang akan mereka lakukan. Contoh daftar atau simulasi rencana penjualan yang peserta didik lakukan. Berikutnya anak-anak akan melatih dirinya untuk membuat iklan. Iklan ini kalau sudah jadi akan dibuat di dalam Facebook, dimuat di dalam Facebook, Instagram, dan TikTok. Hanya saja mereka memang perlu dorongan secara kontinu supaya bisa menyelesaikan tugasnya itu. Lagi makan apa Kak Arga? Lagi makan kue bingka dolu, makanan khas Bima. Cobain deh, rasanya enak, gurih dan manis. Benar, rasanya enak, manis dan lezat. Gimana kalau kita jual? Itu bagus. Harga kira-kira berapa harganya? 2.000-an aja. Oh, itu ide bagus juga. Setelah anak-anak berhasil membuat iklan, walaupun memang ada beberapa kelompok yang agak telat mengumpulkan video iklannya, mereka merencanakan desain atau model penjualan yang akan mereka lakukan nanti. Disinilah nilai-nilai kerjasama, rasa ingin tahu yang tinggi, serta nilai gotong royong kreatifnya itu perlu dituangkan oleh peserta didik, baik secara kelompok maupun secara individual. Nah, pada kegiatan simulasi berjualan ini pun, atau simulasi pasar ini pun dilakukan di dalam kelas. Tujuannya adalah supaya saat berjualan secara nyata, anak-anak tidak kaget bagaimana menentukan menghitung uangnya dari pembeli, dari konsumen. Lalu setelah terkumpul semua uangnya, mereka akan menghitung semua keuntungan dan berapa modal. Nah, sistem penjualannya atau sistem kewirausahaan yang dipraktekkan di sini adalah konglomerasi, karena dengan konglomerasi itu melatih bagaimana peserta didik untuk merajut sebuah hubungan dengan siapapun supaya mereka bisa mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mendapatkan modal, mendesain bersama teknik penjualannya dan sebagainya, sehingga untungnya pun nanti akan dibagi secara bersama sesuai dengan modal yang ada. Yang paling menarik adalah ada beberapa kelompok yang modalnya itu tidak sama. Ada yang modalnya itu misalnya 50.000, ada yang 100.000, ada yang 20.000. Tapi ada juga yang modalnya sedikit tapi bisa menghasilkan untung yang banyak. Nah, di sini perlu nanti dilatih peserta didiknya untuk membuat daftar barang yang dijual, modalnya berapa, terus kalau dijual berapa, keuntungannya, taksiran keuntungannya berapa, serta modalnya tetap berapa, sehingga untuk setiap peserta didik itu harus dicatat gitu, sehingga pada saat pengumpulan uangnya nanti setelah berjualan, mereka bisa membagi keuntungan dan mengembalikan modal itu sesuai dengan modal awal dan sesuai dengan keuntungan berdasarkan taksiran pada tabel yang telah disepakati. Nah, inilah memang dalam kegiatan kelima
kalau dirancang dengan sungguh-sungguh terus diimplementasikan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, itu akan sangat menarik dan sangat bagus, serta mampu mendorong semangat dan kreativitas peserta didik sehingga nanti mereka punya skill untuk survive dengan kehidupan mereka masing-masing. Hal lain yang lebih penting dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah keterkaitan antara mapel pembelajaran. Dari kalau fase B itu kan ada agamanya, ada PPKN, bahasa Indonesia, IPAS, dan di kelas 4 kita sepakatinya tuh ambil seni rupa. Nah, bagaimana sih ketersambungan atau keterkaitan lintas mapel ini terhadap pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, di sini anak-anak berlatih untuk aritmatika sosial, bagaimana bermain dengan angka-angka, menghitung jumlah, membagi, menaksir keuntungan, itu adalah nilai matematikanya. Dan nilai agamanya adalah mereka nanti akan belajar bersyukur atas banyak lakunya apa yang mereka jual. Mereka dapat menikmati keuntungan dari hasil penjualan, sehingga mereka harus bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang mereka dapat. Itu adalah nilai-nilai yang dapat didoktrin dari mapel agama. Sedangkan untuk bahasa Indonesia itu mereka mampu menceritakan kembali, menulis, menuangkan apa yang mereka pelajari melalui hasil melalui refleksi. Jadi seperti itu. Terakhir dari kegiatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan ini adalah di hari ke-8. Hari ke-8 ini adalah merupakan hari puncak. Nah, sebelum anak-anak dibawa ke lapangan untuk menyiapkan lapak, semua jualannya didata terlebih dahulu. Penganan khas lokal apa saja yang dijual dan penganan apa saja yang bukan merupakan penganan lokal. Jadi ternyata anak-anak menyiapkannya bervariasi. Di tiap kelompok itu ada penganan lokal, penganan khas Bimanya, juga ada makanan-makanan lain yang mereka jual, misalnya seperti monti, teh pucuk, brownies dan lain sebagainya. Selain dari penganan khas Bima seperti penghabunga, ada koca, ada bingka dolu, jame. Nah, di kegiatan pasar anak-anak sangat antusias sekali untuk melakukan penjualan. Ini adalah contoh bahwa anak-anak itu berjualan ramainya pasar, layaknya seperti pasar memang. Terdengar suara riuh anak-anak yang berjualan, menawarkan barang dan sebagainya. Disinilah nilai-nilai gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Maksudnya kreatif dalam hal bagaimana sih membujuk pelanggan atau konsumen supaya bisa membeli barang mereka. Nah, perlu kami sampaikan pula bahwa yang menjual di sini hanya kelas 4. Sementara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6 itu tidak menjadi penjual, tetapi mereka bisa menjadi konsumen untuk membeli barang-barang yang dijual oleh kelas 4. Sehingga dari hasil hitungan itu, setelah selesai jual kami melakukan refleksi. Di kelas 4 saja sudah menghasilkan total dari keseluruhan yang dijual itu 676.000. Nah, ini adalah angka yang sangat fantastik bagi kami. Anak-anak sekecil ini sudah bisa bermain dengan uang sejumlah 676.000 itu. Itu baru di kelas 4A, belum lagi kelas 4B, kelas 4C. Artinya bisa ditaksir bahwa uang yang beredar saat itu sebanyak
lebih dari jutaan, lebih dari 1 juta lah untuk kelas 1, untuk satu tingkat aja kelas 4 gitu. Nah, kegiatan Project P5 ini sangat luar biasa dan sangat memberi inspirasi bagi kami di sekolah, dan anak-anak itu bisa belajar secara langsung bagaimana sih menjadi penjual, dan nanti diharapkan bisa menghargai penjual, bahkan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ini sangat luar biasa, dan kurikulum Merdeka itu memang menawarkan hal-hal yang baru yang memang selama ini walaupun memang sudah juga dilaksanakan, tapi tidak lebih dari seperti yang dilakukan pada sekarang ini. Dengan teman-teman kami menjual makanan khas Bima. Apa itu? Konte kalau ini 2.100, bisa dulu ini 6.100. Satu mika. Ini berapa? Ini 2. Berarti 3.001, oke. Terus oleh 2.001 disoler. Sebutnya 6.100. 6.000. Oke. Terima kasih kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beli ya. Udah laku berapa? Mana 25 sama itu ya. Jangan lupa catatannya, nanti kita evaluasi ya. Ya. Dicatat ya. Ya, 9.000 baru Dapat 9.000, nggak berapa? dapat 10.000. Oh, 9.000 tapi ada untungnya kan? Untung. Bagus. Pintar. Oke. Dapat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Farel dari kelas 4A. Saya dengan Kami. Regina Regina, oke. Harganya Farel 2001. 1.001. Oke. Apa lagi tuh? Ada bisa dulu. Oh, bisa dulu. Harga satunya 2.500. 2.500 satu bagus. Satu buah ya, satu biji. Ada sayur gulung. Belum. Berapa satu? Satunya 1.000. Iya, oke. Terus itu apa itu kotak itu? Ada dipesan. Oh, udah dipesan itu. Iya. Udah laku Sama berarti. di grup ini. Oh. Satu kotaknya 15 kalau dibeli. Nah, kalau dijual 5.000 satu biji di sini. Oh iya. Oh iya. Keren. Mantap kelompok 7. Iya, nggak apa-apa, lanjut. Ada. Oke, harus ada untung ya.
Aduh. Rugi banyak itu. Iya. Atau Faril.